Bab 648. Naga Guntur Kuno. Dengan energi pedang yang membuat jalan, Wang Lin menggunakan seluruh kecepatannya dan bergerak seperti meteor menuju ke bawah. Dia tidak peduli dengan Zhou Yi saat ini karena meskipun keserakahan memiliki banyak harta, Zhou Yi tidak akan dikalahkan dengan mudah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka jarak sejauh mungkin untuk mengulur waktu sampai Zhou Yi tiba. Keserakahan ini memiliki terlalu banyak harta. Saya tidak tahu berapa banyak lagi harta aneh yang dia miliki di tasnya. Bahkan jika senior Zhou Yi menang, saya khawatir itu akan memakan waktu. Wang Lin mengerutkan kening. Energi pedang terus mematahkan perlawanan saat dia bergegas ke bawah. Di belakangnya, jiwa asal kedua keserakahan mengejarnya. Jiwa asal kedua ini seperti manusia kecil yang terbuat dari kristal. Kilatan petir hitam mengelilingi orang kecil ini. Perlawanan yang datang dari bawah dipatahkan oleh bola petir. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menepuk telapak tangannya ke bawah. 9 bola petir di sekelilingnya langsung berjajar seperti untaian manik-manik. Itu menembus perlawanan seperti anak panah yang ganas dan terbang langsung ke arah Wang Lin. Guntur, kepala Wang Lin tiba-tiba berbalik dan dia menamparkan tas pegangannya. Kereta perang pembunuh dewa segera terbang. Dengan cepat membentuk bola petir di udara. Bola itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi binatang petir yang perkasa. Binatang guntur adalah binatang guntur surgawi. Setelah muncul, ia mengeluarkan 2 helai gas hijau. Matanya mengandung kilat. Di bawah tatapannya, 9 bola guntur tidak hanya melambat, mereka juga terbang lebih cepat. Binatang petir itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. 9 bola guntur tiba-tiba bergetar, dan kemudian, alih-alih pergi ke Wang Lin, mereka terbang menuju binatang guntur dan langsung ditelan olehnya. Mata jiwa asal kedua keserakahan segera menyala. Dia menggerakkan tubuhnya dan semua guntur hitam di sekelilingnya menghujani Wang Lin dan binatang guntur itu. Pada saat yang sama, jiwa asal kedua menamparkan keningnya. Sebuah palu yang ditutupi cahaya segera muncul. Dia meraih palu dan membantingnya ke bawah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Deru guntur yang menggelegar meledak saat cahaya keluar dari palu. Petir itu bergerak seperti naga yang mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan sikat surgawi. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menarik ke depannya. Simbol 5 pukulan tiba-tiba muncul dan dia memasukkan 5 bagian jiwa asalnya ke dalamnya. Simbol emas mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah muncul, ia bersinar seperti matahari. Pada saat naga itu tiba, kedua belah pihak bertabrakan di udara. Ledakan keras bergema di jurang, menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan dari tebing. Batuan tersebut terdorong ke atas oleh gaya perlawanan. Untuk saat ini, bahkan kekuatan perlawanan yang datang dari bawah melambat sejenak. Simbol itu terbagi menjadi 5 bagian perasaan ilahi dan kembali ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin terhuyung dan wajahnya menjadi pucat. Tanpa jeda, dia terbang turun lagi. Naga petir tidak berubah sama sekali, tapi tetap berada di udara tanpa bergerak sama sekali. Ketika kekuatan perlawanan mendorongnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dan runtuh. Adapun binatang guntur, ketika bola guntur tiba, ia membuka mulutnya dan dengan senang hati memakan 1 bola guntur setiap kali ia membuka mulutnya.
Bahkan naga petir yang runtuh pun dimakan oleh binatang petir saat lewat. Kemudian ia melihat jiwa asal kedua keserakahan dengan tatapan memprovokasi sebelum mengikuti Wang Lin. Mata jiwa asal kedua keserakahan dipenuhi dengan niat dingin dan dia berkata, dengan suara serak, binatang terkutuk. Dia melambaikan palu petir di tangan. Dan palu itu mulai bersinar merah. Dia dengan cepat mengejar Wang Lin saat lampu merah di palu menjadi semakin kuat. Akhirnya, palu itu mulai mengeluarkan cahaya berwarna darah. Saat Wang Lin melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan guntur yang kuat di belakangnya, menyebabkan rambutnya yang rata tergelitik. Binatang petir itu juga menjadi serius. Ia menoleh ke belakang dan mengeluarkan geraman pelan. Roh apa sebenarnya jiwa asal kedua keserakahan? Ekspresi Wang Lin muram. Perlawanannya semakin kuat, tetapi energi pedang Ling Tianhou sangat kuat. Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali dengan energi pedang yang membuka jalannya. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas ke bawah. Jiwa asal kedua keserakahan mengejar Wang Lin. Jarak antara mereka terus berubah saat mereka menuju ke bawah. Namun, semakin dekat mereka ke dasar, semakin kuat perlawanannya. Pada akhirnya, kecepatan mereka melambat. Jiwa asal kedua keserakahan perlahan berkata, "Guntur penghancur langit." Dia melambaikan palu di tangannya dan lampu merah pada palu itu terbang keluar seperti kilatan petir. Itu tidak menyerang Wang Lin atau binatang guntur melainkan mengebor ke dalam tebing jurang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia tiba-tiba merasakan krisis. Pada saat ini, dia mengambil binatang petir itu tanpa ragu-ragu dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok darah. Dia menghancurkan semuanya. Giok darah ini berasal dari Yao Qikue. Sekarang setelah dia menghancurkannya, cahaya tebal berwarna darah segera mengelilinginya, membentuk lapisan demi lapisan perlindungan. Hampir pada saat Wang Lin menyelesaikan semua ini, kilatan cahaya merah datang dari sisi tebing. Titik-titik merah tiba-tiba muncul di permukaan tebing. Titik-titik ini menjadi lebih besar dan lebih cepat pada saat bersamaan. Lalu titik-titik itu tiba-tiba keluar dari dinding dan membentuk jaring petir merah. Petir merah di sekitar Wang Lin segera menembus perisai cahaya darah, menciptakan ledakan keras. Beberapa bahkan mencapai Wang Lin dan dihentikan oleh segel kehidupan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia menamparkan tas pegangannya dan ketiga pedang itu muncul. Setelah memasukkan energi pedang Ling Tianhou ke dalamnya, Wang Lin menunjuk pada jiwa asal kedua keserakahan dan pedang itu menyerang jiwa asal kedua keserakahan. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin tidak lagi mencoba melarikan diri. Meskipun jaraknya sangat dekat dengan jurang, perlawanan di sini terlalu besar, sehingga akan sulit untuk dilewati. Menambah betapa kejamnya jiwa asal kedua ini, Wang Lin menjadi marah. Ketiga pedang itu membentuk formasi dan menyerang. Roh jahat tikus, babi, dan domba muncul dan menyatu dengan energi pedang Ling Tianhou. Mereka menembus jaring petir dan mengeluarkan energi pedang yang tebal saat mereka menusuk ke arah jiwa asal kedua keserakahan. Jiwa asal kedua keserakahan bersinar terang dan matanya menjadi serius. Dia membanting palu ke udara dan kemudian naga petir muncul dan mulai berputar di sekelilingnya. Ketika ketiga pedang itu tiba, ketiga roh jahat itu terbang dan mulai bertarung dengan naga petir.
Ketiga pedang itu berputar dan tiba-tiba menusuk ke depan. Namun, mereka dihadang oleh naga petir dan tidak mampu menusuk jiwa asal kedua. Jika energi pedang Ling Tianhou tidak ada, jiwa asal kedua keserakahan tidak akan terlalu peduli. Namun, energi pedang di dalam pedang membuatnya sangat berhati-hati, karena dia tidak bisa membiarkan energi pedang memasuki tubuhnya. Dia memutuskan untuk terus menggunakan naga petir untuk melemahkan energi pedang. Sebuah tanda secara bertahap muncul di antara alis jiwa asal kedua keserakahan saat dia melambaikan palu guntur. Tanda ini sangat dalam dan muncul perlahan. Wang Lin ditutupi oleh cahaya darah. Tanpa energi pedang Ling Tianhou, dia bisa merasakan kekuatan perlawanan yang kuat di bawahnya. Dia terbang ke atas, meminjam kekuatan perlawanan dari Tide Abyss. Dia bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya saat dia terbang melalui jaring petir dan langsung menyerang jiwa asal kedua. Mayoritas cahaya darah di sekitarnya telah menghilang. Dia harus terus-menerus menghancurkan batu giok darah untuk terus melindungi dirinya sendiri. Jika tidak ada cahaya darah yang berfungsi sebagai perisai, dia akan menghadapi cobaan hidup dan mati di dalam jaring petir ini bahkan jika dia menggunakan 1 juta segel kehidupan. Saat itu, Olsir berjubah abu-abu mengatakan bahwa pertahanan segel kehidupan sangat kuat, dan ini berlaku saat menghadapi mantra biasa. Namun, saat menghadapi seseorang yang lebih kuat dariku, itu tidak akan cukup. Entah seni pembantaian surgawi tidak sempurna, atau Olsir berjubah abu-abu menipuku. Dia segera melihat tanda di antara alis jiwa asal kedua keserakahan. Itu adalah segel yang digunakan keserakahan untuk mengendalikan jiwa asal kedua. Aku harus menghancurkannya. Mata Wang Lin berbinar, jaring petir terlalu padat, dan menutup saat dia bergerak, membuat jaring tersebut semakin kuat. Namun, pada saat ini, mata jiwa asal kedua keserakahan menjadi dingin dan jaring petir di sekitar Wang Lin segera berkontraksi. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menyerah pada pembelaannya. Matanya menjadi merah dan dia berteriak, "Baiklah, aku akan membunuhmu, atau aku akan mati hari ini." Ketiga pedang itu bergerak lebih cepat, seolah-olah mereka merasakan niat membunuh Wang Lin. Energi pedang Ling Tianhou menyebar dari ketiga pedang itu. Berhenti. Raungan keras datang dari Wang Lin. Pada saat ini, mantra surgawi, berhenti, digunakan oleh Wang Lin dengan kekuatan penuh. Lengan jiwa asal kedua keserakahan tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Bunuh." Dalam sekejap, aura ketiga pedang mencapai puncaknya dan bergerak melalui naga petir. Ketiga pedang itu menusuk jiwa asal kedua keserakahan dan menusuk tubuhnya. Energi pedang Ling Tianhou menyerang jiwa asal kedua keserakahan tanpa ragu-ragu dan mulai mengamuk di dalam tubuh rohnya. Tubuh jiwa asal kedua keserakahan bergetar, dan segel di antara alisnya berkedip-kedip seperti orang gila. Segel itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mencoba melawan kekuatan penghancur ini. Pada saat ini, jaring petir yang berkontraksi ke arah Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin bergegas keluar dan menamparkan tasnya. Rasa cinta yang jahat segera muncul di sekujur tubuhnya. Energi iblis menyebar dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Jari iblis digunakan, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berubah. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk lagi, dan jari dunia bawah digunakan. Saat jari dunia bawah muncul,
sungai dunia bawah juga muncul dan mengalir keluar bersama dengan jari dunia bawah. Wang Lin mendekat dengan bantuan dua mantra itu. Kecepatannya meningkat dengan bantuan kekuatan perlawanan. Wang Lin tiba di sebelah jiwa asal kedua keserakahan dan menekan kedua mantra itu ke dalam dirinya. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Meledak untukku." Segel di antara alis jiwa asal kedua keserakahan berkilat keras, mencoba untuk kembali normal. Namun, dua mantra Wang Lin mendaratkan pukulan fatal lainnya, sehingga segelnya runtuh. Bersamaan dengan segelnya, tubuh jiwa asal kedua keserakahan juga mulai runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di badan kristalnya. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengingat ketiga pedang itu dan dengan cepat mundur. Aura sunyi menyebar dengan gila-gilaan dari celah jiwa asal kedua, dan ada aura yang tak terbayangkan keluar dari celah tersebut. Itu adalah aura binatang buas. Tiga roh jahat di ketiga pedang itu segera gemetar. Di pintu keluar jurang, keserakahan, yang bertarung dengan Zhou Yi, gemetar hebat dan batuk seteguk darah. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut. Ini. Petik 2. Jiwa asal kedua keserakahan meledak dengan keras, tetapi pada saat itu runtuh, lampu hijau keluar dari antara alisnya. Aura yang kental dan sunyi menyebar dari lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, ia berubah menjadi naga hijau. Petir beredar di seluruh naga ini, itu sangat menakutkan. Ini adalah naga petir kuno, dan sangat terkenal. Saat itu, ketika keserakahan masih berada pada tahap pendirian yayasan, dia terjatuh dari tebing dan menemukan bayi naga petir. Dia dengan hati-hati menyembunyikannya, dan ketika dia menghadapi bahaya, aura dari naga petir akan melindungi tuannya. Belakangan, keserakahan membawa harta magis yang terbuang ke kota biasa. Namun, setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata harta karun tersebut bukanlah sampah melainkan iblis magis kuno. Keserakahan menggunakannya untuk mencap dan menyegel naga petir sehingga naga itu tidak akan pernah bisa bangkit dan tetap berada di bawah kendalinya. Baru setelah dia mencapai tahap ascendan, dia menyempurnakannya menjadi jiwa asal keduanya. Namun, dia tidak berani menstimulasinya terlalu banyak, jangan sampai dia terbangun dan lepas dari kendalinya. Naga hijau ini membuka matanya dan mengeluarkan auman naga sungguhan. Saat ini, langit berubah warna dan awan berkumpul. Bahkan perlawanan dari Tide Abis berhasil disingkirkan. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Tanpa ragu-ragu, dia meminjam kekuatan perlawanan untuk mendorong dirinya kembali dan menjauh dari naga hijau ini. Keserakahan, orang ini benar-benar penuh dengan harta karun, bahkan jiwa asal keduanya adalah seekor naga. Tungku yang disempurnakan Tu Si satu saat itu juga mendarat di tangannya, tingkat budidayanya juga tinggi, jadi dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki keberuntungan surga sendiri. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa ketika Grid baru berusia 8 tahun dan bahkan belum mulai berkultivasi, dia menemukan Solomon Sil-Il yang berusia 500 tahun saat bermain. Dia membawanya pulang dan memakannya setelah memecahkannya. Bukan saja dia tidak terbunuh oleh gelombang energi di dalamnya, tetapi hal itu juga meletakkan fondasinya sebagai seorang kultivator. Saat naga hijau itu mengaum, matanya yang dingin menyapu area itu dan mendarat di Wang Lin. Kebencian dari sebelumnya masih ada. Meski baru terbangun, ia masih ingat apa yang terjadi. Tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan langsung menyerang Wang Lin.
Setelah menyerbu ke dasar Tide Abis, Wang Lin melihat jurang maut di tengahnya. Kekuatan isap keluar dari lubang dan tertutup kabut. Raungan naga dan bau amis dari mulutnya datang dari belakangnya. Wang Lin tersenyum pahit saat dia menatap jurang maut. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melompat ke dalam lubang. Pada saat ini, naga hijau itu bergegas mendekat sambil mengaum. Naga itu baru saja terbangun, jadi pikirannya masih dalam keadaan kacau. Itu sepenuhnya bertindak berdasarkan naluri, dan ketika melihat Wang Lin melompat ke dalam lubang, ia juga bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Kekuatan isap di sini sangat berbeda dengan di luar, itu jauh lebih kuat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin ke sini, jadi dia tahu ini. Setelah melompat ke dalam lubang, dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan tetap berada di dekat sisi tebing. 1. Dewa kuno yang diwariskan Wang Lin. 2. Itu sejenis tanaman. Bab 649. Sisi lain dari bahaya adalah peluang tanpa akhir. Namun, naga hijau tidak mengetahuinya. Setelah melompat ke dalam lubang, ia segera menyadari hisapan tersebut dan mulai meronta. Sambaran petir menyambar dari tubuhnya, dan sambaran petir sebesar ember mendarat di tebing. Sejumlah besar batu terlempar dari sisi lubang. Semakin dalam lubang, semakin kuat daya isapnya. Naga hijau itu meronta saat petir di sekitarnya menahan kekuatan isap. Saat hendak menyerang, kepalanya tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Lin, yang dengan hati-hati mengendalikan kecepatannya di sepanjang dinding di bawahnya. Naga itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Ia menyerah untuk melarikan diri dan langsung menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia diam-diam mengutuk. Naga ini bahkan tidak mengetahui bahaya yang dihadapinya. Ia merasakan kekuatan isap yang luar biasa dan tetap tidak bekerja. Sebaliknya, setelah melihat Wang Lin, ia melepaskan kesempatan untuk pergi. Ada kebencian sebanyak ini. Wang Lin menghentikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan segera ditarik oleh isapannya. Dia dengan cepat tenggelam, menyebabkan naga hijau itu meleset, dan kemudian mengejar Wang Lin. Satu orang dan satu naga turun ke dalam lubang dan perlahan-lahan semakin dalam. Wang Lin segera menyadari bahwa hisapan yang datang dari bawah menjadi lebih kuat, seolah-olah badai sedang terjadi. Raungan datang dari belakang Wang Lin saat naga hijau itu membuka mulutnya. Bola petir raksasa keluar dan menembak langsung ke arah Wang Lin. Bola petir bergerak dengan kekuatan tentara dan menghantam Wang Lin seperti pembalasan ilahi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia hendak menghindar. Namun, bola petir yang datang tiba-tiba berhenti sebelum keluar dari jalur penerbangan aslinya dan turun sedikit. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia segera merasakan kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari bawahnya. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menamparkan tas pegangannya dan ketiga pedang itu terbang keluar. Mereka membentuk formasi dan menusuk ke dinding, saling memperkuat. Tangan Wang Lin dengan erat menggenggam pedang. Saat dia meraih pedangnya, hisapan dari bawahnya tiba-tiba meletus. Hal pertama yang mengubah arah adalah bola penerangan. Ia langsung turun dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Bola petir itu memancarkan cahaya yang menerangi bagian bawah lubang ini. Wang Lin melihat ke bawah dan hanya melihat jurang maut. Segera, cahayanya memudar dan bola petir menghilang. Naga petir kuno terkejut, dan untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya.
Ia tidak lagi mencoba menelan Wang Lin tetapi berjuang untuk terbang ke atas. Itu menakutkan. Dalam warisan ingatan kuno, hal itu tampak serupa sebelumnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan cahaya menutupi tubuhnya. Ia berhasil menahan sebagian kekuatan isap di sekitarnya dan terbang setinggi 30 kaki. Mau lari. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika bukan karena naga petir, bagaimana dia bisa dipaksa masuk ke dalam sini? Jika bukan karena naga petir dengan naif mengejarnya ke dalam lubang, dia pasti sudah pergi. Sekarang, pada jarak ini, mustahil bagi Wang Lin untuk bergegas keluar. Berhenti untukku. Wang Lin meraung ketika energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak dan mengaktifkan mantra berhenti surgawi. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika naga petir dihentikan, itu hanya sesaat dan dia tidak akan peduli. Namun, saat ini semuanya sangat berbeda. Tubuh naga petir itu berhenti sejenak. Ia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan ditarik ke bawah oleh kekuatan isap yang sangat besar sejauh lebih dari 100 kaki. Kamu tidak akan bisa lari. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap. Saat dia tenggelam dengan cepat, 3 pedang yang ada di dalam dinding juga terseret ke bawah, menciptakan 3 luka dalam di dinding. Berhenti. Wang Lin mengaktifkan mantranya lagi. Naga petir itu meronta dan kilatnya berkedip-kedip seperti orang gila. Ia mencoba terbang kembali. Jika bukan karena Wang Lin, itu benar-benar bisa keluar dengan cepat. Namun, setiap kali ia bergerak sedikit, Wang Lin akan segera menghentikannya. Naga petir dikelilingi oleh kekuatan hisap, jadi tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, itu tidak berguna. Karena kekuatan isapnya, semua serangan yang dilancarkannya ke Wang Lin bahkan tidak bisa mendekatinya sebelum ditarik ke dalam lubang. Ia hanya bisa menatap Wang Lin sementara ia putus asa dan ditarik ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, kekuatan hisap tiba-tiba meningkat. Kekuatan hisap ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan menarik dengan gila-gilaan. Wang Lin merasa lengannya akan terkoyak, tapi dia berpegangan pada pedangnya. Ketiga pedang itu bergesekan dengan dinding, meninggalkan luka yang dalam. Namun, kekuatan hisap ini terlalu besar, sehingga penyangga yang diciptakan oleh ketiga pedang itu dengan cepat menghilang. Merasakan krisis ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan segera mengirimkan sebagian akal sehatnya ke dalam tas pegangannya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan segera terbang keluar. Mereka menusuk ke dinding di bawah kaki Wang Lin. Wang Lin berdiri di atas kedua pedang itu dan dengan cepat tenggelam. Suara gesekan bergema di dalam lubang saat 5 luka dalam diseret ke dinding bersama dengan Wang Lin. Melihat naga petir sekarang, meski sedang meronta, ia tetap tenggelam seperti meteor. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuknya, itu telah diregangkan menjadi aliran gas hijau yang panjang. Ada lampu hijau redup yang berasal dari gas hijau. Gas hijau telah tersedot jauh ke dalam lubang, dan samar-samar menyinari lingkungan sekitar. Turun, suara wanita yang aneh itu datang dari tas Wang Lin ke dalam pikirannya lagi. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia melihat ke bawah, tapi ekspresinya berubah. Meminjam cahaya dari gas hijau, samar-samar dia bisa melihat bayangan mencuat secara horizontal. Saat ini, lampu hijau menerangi bayangan ini. Wang Lin dapat melihat bahwa itu adalah batu besar yang mencuat dari dinding. Batuan ini lebarnya sekitar 100 kaki,
dan terdapat susunan transfer di atasnya. Sebelum Wang Lin bisa melihat lebih dekat, lampu hijau melemah. Tanpa cahaya, batu besar ini mundur kembali ke dalam kegelapan. Transfer susunan. Mata Wang Lin menyipit. Sayangnya, dia tidak bisa menyebarkan akal sehatnya, atau dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Wang Lin tiba-tiba merasa pedang surgawi telah hilang dari bawah kakinya, dan tak lama kemudian, pedang setengah bulan melakukan hal yang sama. Ada celah. Wang Lin segera merasakan ekstasi, dan tanpa ragu-ragu, dia mengayun ke arah dinding. Tubuhnya langsung masuk ke lubang di dinding. Seperti yang diharapkan, ada celah 10 kaki di dinding, dan Wang Lin dengan cepat memasukinya. Setelah masuk, dia segera mengambil 3 pedang, pedang surgawi, dan pedang setengah bulan secepat mungkin. Ketika jiwa naga guntur yang telah berubah menjadi gas hijau melihat Wang Lin memasuki celah, ia segera mulai meronta. Saat gas hijau itu bergejolak, ia mengembun menjadi seekor naga sekali lagi. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas menuju celah tempat Wang Lin berada. Kali ini ia tidak ingin melahap Wang Lin, ia ingin memasuki celah untuk menghindari gaya isap. Itu mengaktifkan semua energi guntur di tubuhnya saat ia menyerang ke arah retakan seperti orang gila. Namun, daya isapnya terlalu kuat, sehingga hampir mustahil mencapai celah tersebut. Naga petir itu memperlihatkan tatapan tegas, lalu tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Setengah bagian bawah tersedot jauh ke dalam lubang, sedangkan bagian atas menggunakan momen itu untuk bergegas menuju celah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia merasa lega di dalam celah itu, dia melihat naga petir datang. Pada saat ini, yang dia butuhkan hanya satu mantra berhenti dan itu akan membuat naga guntur putus asa karena tersedot oleh kekuatan isap. Naga petir jelas menyadari hal ini, jadi dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir. Jika berhasil meludahkannya, Wang Lin tentu saja tidak punya tempat untuk menghindar. Semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih cepat mengaktifkan mantranya antara naga dan manusia ini. Namun, Wang Lin punya rencana lain. Dia secara pribadi melihat naga itu menyerahkan separuh tubuhnya, dan lebih dari separuh kekuatannya saat ini digunakan untuk menahan kekuatan isap. Dapat dikatakan bahwa saat ini adalah momen terlemah naga petir. Wang Lin mengatupkan giginya, dan tanpa ragu-ragu dia menutup matanya dan jiwa asalnya terbang keluar. Saat naga guntur ini memasuki celah dan hendak memuntahkan bola petir, jiwa asal Wang Lin melahap naga guntur. Wang Lin dulunya adalah seorang pemangsa jiwa yang mampu melahap setiap jiwa di dunia. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dia secara bertahap berhenti menggunakan teknik ini. Pada saat ini, jiwa asalnya berkembang pesat. Naga guntur benar-benar terpana ketika Wang Lin melahapnya. Setelah melahap jiwa naga guntur kuno, jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Saat ini, ada ledakan dahsyat di dalam jiwanya. Meski hanya separuh tubuh rohnya, kekuatan naga petir kuno masih tak terbayangkan. Setelah Wang Lin melahapnya, dia mengaktifkan mantra pemangsa jiwa untuk menyerapnya dengan cepat. Semburan petir bergerak ke dalam dan keluar jiwa asal Wang Lin, menampilkan kekuatan guntur dan kilat. Bahkan menembus daging dan tulangnya. Kekuatan hisap tidak berpengaruh banyak di dalam celah, jadi Wang Lin menaruh seluruh perhatiannya untuk menyerap naga guntur. Jiwa asalnya terus berkembang. Ini bukan pertumbuhan kuantitas tetapi kualitas.
Asal-usul Wang Lin dikelilingi oleh pencahayaan. Ada naga guntur kuno yang panjang memanjang di dalam jiwa asalnya seperti pembuluh darah. Ekspresi naga petir ini sangat menyakitkan, dan bahkan ada bekas keganasan di wajahnya. Untaian cabang memanjang dari naga guntur menuju seluruh penjuru jiwa asal Wang Lin. Kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Lin secara misterius. Bahkan orang-orang seperti Olsir tidak akan berani melahap naga petir kuno. Ini karena naga petir ini tidak seperti binatang purba lainnya. Rumor mengatakan bahwa naga petir kuno lahir dari guntur dan merupakan kesayangan surga. Bahkan ada periode waktu di mana mereka mengendalikan kekuatan guntur untuk surga. Melahap naga petir kuno ini sama dengan melahap langit yang dipenuhi guntur. Bagaimana jiwa asal seorang kultivator bisa menahan guntur semacam ini? Namun, sisi lain dari bahaya adalah peluang tanpa akhir. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh petir dari naga guntur, dan sejumlah besar guntur berkumpul di tubuh Wang Lin. Saat gemuruh berlanjut, jejak guntur muncul di jiwa asal Wang Lin. Asal-usulnya berada dalam kondisi yang luar biasa, dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Perubahan ini mungkin tidak akan meningkatkan budidayanya, tetapi akan membuka jalan tanpa akhir bagi Wang Lin di masa depan. Jiwa asal yang mengandung guntur. Bahkan Olsir belum pernah melihat seorang kultivator yang berhasil mencapai ini. Naga guntur di dalam jiwa asal Wang Lin berjuang keras, mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Ia belum menyerah, dan melancarkan serangan balik. Bab 650. Varian asal jiwa. Tubuh dan rambut Wang Lin mulai melayang ke udara seolah dipandu oleh energi misterius. Semburan petir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke dinding tebing. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kilat. Naga petir kuno tidak mau menyerah, membuat proses melahapnya penuh dengan bahaya. Naga petir terus meronta, dan semakin keras ia meronta, semakin kuat pula petir yang dihasilkannya. Petir yang kuat menyebabkan jiwa asal Wang Lin mencapai kondisi kehancuran. Jika bukan karena ketekunannya yang keras kepala, jiwa asal orang normal pasti sudah runtuh. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya memancarkan kilatan petir seolah-olah dia adalah naga guntur kuno. Dia merasa jika jiwa asalnya tetap berada di dalam tubuhnya akan terpengaruh secara langsung, yang akan menyebabkan kematiannya. Jiwa asalnya segera terbang keluar dari tubuhnya. Dia menunjukkan ekspresi tegas, dan tanpa ragu-ragu, tangannya meraih jiwa aslinya. Dia meraih naga petir itu dan mengeluarkan sebagian kecilnya. Naga guntur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan jiwa asal Wang Lin memancarkan sejumlah besar petir. Petir mendarat di dinding, menimbulkan banyak suara berderak. Memegang bagian dari naga guntur, mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kirinya bergerak, menciptakan sejumlah besar batasan yang mendarat di bagian naga petir itu. Setelah melakukan ini, Wang Lin menjangkau jiwa asalnya dan mengambil bagian lain. Dia terus membatasi hal itu. Dengan kekuatan eksternal yang membantu jiwa asalnya, siklus penyegelan dan melahap ini terus berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menjadi benar-benar tenggelam dalam penggabungan dengan naga guntur dan menjadi tidak menyadari dunia luar. Tubuhnya berangsur-angsur kehilangan kilau dan perlahan layu. Namun, ia tidak mati, itu telah memasuki keadaan mati suri untuk memastikan vitalitasnya tidak hilang. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu.
Pada hari ini, naga guntur di dalam asal Wang Lin tidak akan berjuang sekuat tenaga, tetapi masih berjuang. Namun, ada banyak batasan yang muncul di tubuhnya. Mereka menumpuk dan membentuk segel naga. Jiwa asal Wang Lin secara bertahap menyusut selama bertahun-tahun. Tingginya sekarang hanya 3 kaki, hanya sebesar nas chainsaw milik seorang kultivator. Meski jiwa asalnya telah menyusut, ia mengeluarkan kekuatan guntur. Itu tidak lagi jernih tetapi memancarkan sambaran petir yang tak ada habisnya. Seolah-olah ada jutaan ular perak bergerak di dalam jiwa aslinya. Wang Lin membuka matanya dan suara gemuruh menggema di sekelilingnya. Kemudian 2 sinar petir keluar dari matanya seperti 2 naga dan menghilang ke dalam kegelapan. Jiwa asalnya bergerak dan tiba di samping tubuhnya. Ketika Wang Lin melirik tubuhnya sendiri, kilat melintas di matanya. Matanya memancarkan tekanan dingin dan ketidakpedulian. Semua otot di tubuhnya sudah layu, jadi dia seperti sekantong tulang saat ini. Jika bukan karena sedikit vitalitas yang keluar dari sela-sela alisnya, tubuh ini pasti sudah menjadi mayat. Jiwa asalnya melayang di atas tubuhnya dan secara bertahap memasukinya. Saat dia memasuki tubuhnya, dia merasakan ada penghalang yang menghalanginya. Untungnya, penghalang ini menghilang beberapa saat kemudian, sehingga dia berhasil memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, petir keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia kembali normal, hanya saja dia terlihat sedikit lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Wang Lin menghirup udara kotor. Udara ini berwarna abu-abu dan juga mengandung petir. Matanya seterang sambaran petir melintasi langit. Dia mulai merenung secara mendalam. Perjalanan ini sangat berbahaya, tapi hasil panen saya di luar imajinasi. Meskipun aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, jiwa asalku benar-benar berubah. Sekarang jiwa asalku lebih seperti sambaran petir pembalasan ilahi. Wang Lin merenung lebih keras. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar celah. Jiwa asal yang berubah menjadi kilat, ini menarik. Sekarang jika seseorang ingin menghancurkan jiwa asalku, itu seperti mencoba menghancurkan petir pembalasan ilahi. Meskipun kultivasi saya masih dalam tahap awal ascendan setelah kesempatan ini memberi saya kekuatan guntur. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Petir memenuhi tangannya dan dengan cepat membentuk bola petir. Suara ledakan datang dari dalam bola petir, jelas itu tidak terlalu stabil. Sesaat kemudian, bola petir itu runtuh. Lalu mata Wang Lin berbinar dan dia menelannya. Ada sedikit kemerahan di wajahnya, tapi perlahan kembali normal. Namun, apa sebenarnya jiwa asalku saat ini? Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia tidak pernah menyangka bahwa melahap separuh naga petir itu akan menyebabkan jiwa aslinya berubah sedemikian aneh. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap naga guntur. Dia hanya berhasil menyerap 1/5, dan sisanya tersegel di dalam jiwa aslinya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mencoba semua mantranya. Dia masih bisa menggunakan semua mantranya, termasuk sungai bawah tanah. Baru setelah ini Wang Lin menghela nafas lega. Namun, dia langsung merasakan ada perbedaan. Meskipun mantranya tidak berbeda dari sebelumnya di permukaan, jika diamati dengan cermat, ada kekuatan guntur di semuanya. Untaian guntur yang sangat kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Meningkatkan kekuatan mantranya adalah hal yang bagus. Selain itu,
Peningkatan kekuatan ini tidak hanya sedikit. Dengan mantranya saat ini, dia bisa saja berdiri di antara para kultivator ascendan tingkat menengah teratas. Seiring dengan harta magisnya, dia bahkan bisa bertarung dengan para penggarap ascendan tahap akhir. Namun, Wang Lin masih merasa ada yang tidak beres, seolah ada sesuatu yang terlupakan. Dia merenung dalam waktu lama, dan perasaan itu masih ada. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar celah. Di luar benar-benar gelap, dan suara hisapannya seperti ratapan hantu. Semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin kuat suara itu. Melihat keluar celah itu, seolah sambaran petir melintas di benak Wang Lin, dan dia tiba-tiba tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penghalang itu ketika jiwa asalku mencoba kembali ke tubuhku? Ekspresi Wang Lin sangat jelek. Iblis yang tersebar masih tersegel di dalam jiwa aslinya, jadi tidak mungkin itu menjadi milik. Sepertinya jiwa asalnya juga tidak dirampok. Sepertinya masalahnya adalah jiwa asalku. Wang Lin merencanakan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya lagi, tetapi ekspresinya segera berubah. Jiwa asalku tidak bisa meninggalkan tubuhku. Wang Lin segera mundur beberapa langkah dan duduk dalam posisi lotus. Dia mencoba beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia tidak bingung dan dengan tenang merenung. Masih ada penghalang yang menghalangi jiwa asalku untuk pergi. Mungkinkah ini harga setelah jiwa asal bermutasi? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Lupakan saja, jangan pikirkan itu sekarang. Mari kita lihat token ini. Mantra macam apa yang harus dikondensasi dari kabut? Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah tanda ungu muncul di tangannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.